Pengeroyokan terhadap remaja terjadi di kawasan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Korban dikeroyok hingga tak sadarkan diri setelah diteriaki sebagai anggota gangster. Akibatnya korban mengalami luka parah hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Namun dari hasil penyelidikan polisi, korban hanyalah seorang pemuda yang kebetulan melintas di lokasi kejadian. Sementara kelompok pelaku lah yang terbukti sebagai anggota gangster. Polisi menangkap 7 pelaku di mana 4 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Kelompok kriminal bersenjata melakukan aksi pembakaran terhadap rumah warga dan gereja di Kampung Pinapa, Papua Tengah. KKB mengklaim tempat tersebut dijadikan sebagai pos militer oleh TNI dan Polri. Namun hal tersebut dibantah oleh Satgas Damai Kartens. Selain rumah dinas Bupati Puncak dan kantor distrik, KKB juga membakar 4 bangunan lain di Kampung Pinapa, yakni 1 unit gereja, puskesmas, dan 1 unit bangunan sekolah. Tidak ada korban jiwa akibat pembakaran dan situasi di lokasi saat ini berangsur kondusif dan dikuasai oleh Satgas Damai Kartens. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas BNNP Sumbar melakukan pengepungan terhadap sebuah mobil di kawasan Bukit Tinggi, Sumatera Barat setelah dilakukan pengintaian dari perbatasan Sumatera Barat dan Sumatera Utara. 3 orang pelaku yang berada di dalam mobil, diantaranya 2 laki-laki dan 1 orang perempuan, diduga merupakan kurir narkoba. Mereka berhasil ditangkap bersama 17 paket besar narkotika jenis ganja kering seberat 17 kg. Ketiga pelaku mengaku merupakan kurir narkoba jaringan lapas yang diperintah oleh seorang napi di Lapas Sawah Lunto yang saat ini tengah dikembangkan. Sekarang ada modus baru, mereka berpindah-pindah. Dari penyambungan mereka naik motor dengan model pos itu kiri kanan, kemudian ditransit di suatu tempat, dibawa pakai kendaraan. Itu modus mengelabui petugas. Ketika kita dapat informasi yang membawa itu adalah pakai motor, ternyata begitu di lapangan mereka bawa kendaraan. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kasus penyelundupan narkotika melalui Bandara Yogyakarta International Airport digagalkan petugas Bea Cukai dan Polda DIY. Petugas menangkap seorang warga negara Malaysia dan 1 WNI. WNI berinisial AP bertugas sebagai kurir yang membawa sabu dari Malaysia ke Indonesia dan warga negara Malaysia MN sebagai penerima. Keduanya ditangkap petugas di Bandara Yogyakarta International Airport dengan barang bukti sebanyak 9,5 kg sabu yang disundupkan dalam tisu basah. Atas temuan tersebut, petugas segera melakukan wawancara singkat dengan AP. Dari keterangan diperoleh, diketahui bahwa ada seseorang yang memerintahkan pelaku untuk membawa paket tersebut dan menyerahkan di area penjemputan. Polisi saat ini masih memburu warga negara Malaysia lainnya berinisial P yang bertugas menyuruh pelaku AP dan MN. AP ini awalnya adalah seorang TKI yang kemudian masuk dari Batam ke Malaysia, kemudian terbang ke Malaysia, bekerja di sana, kemudian berkenalan dengan saudara P. Karena saudara P itu pernah membuat tato, yang membuat adalah saudara AP ini. Jadi AP ini memang punya keterampilan di bidang pembuatan tato. Barang bukti sabu cair kemudian dimusnahkan petugas dengan cara dilarutkan menggunakan air mendidih. Sementara tisu basah yang digunakan untuk menyelundupkan sabu langsung dibakar. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ditolong, tanah kecelakaan di Simpang 5 Layang.
Sejumlah petugas pemadam kebakaran Kabupaten Solok tergeletak di pinggir jalan usai mobil damkar yang dikendarainya terlibat kecelakaan di kawasan Simpang 5, Kelurahan Layang, Kota Solok. Akibat kecelakaan, petugas Pertamini meninggal dunia, sementara 4 pemotor dan pengemudi minibus mengalami luka berat. Kecelakaan berawal saat mobil damkar menuju lokasi kebakaran hilang kendali menabrak Pertamini dan minibus serta 2 motor yang sedang mengisi BBM. Kerasnya hantaman juga membuat minibus dan mobil damkar ringsek serta 8 orang personel damkar luka ringan. Mobil damkar ya, diperkirakan lost control, kemudian menabrak Pertamini yang ada di sekitar TKP. Kemudian di tempat tersebut juga sedang ada masyarakat yang sedang mengisi minyak. Saat ini seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dievakuasi oleh petugas laka lantas Polres Solok Kota. Dan seluruh korban luka menjalani perawatan di rumah sakit, serta 1 orang korban tewas sudah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Selamat pagi, welcome back to iNews Today. Selamat pagi Sabrina. Selamat pagi Togi, selamat pagi pemirsa. Bagaimana Togi hari ini? Luar biasa hari sibuk, ini. Togi, Sibuk biasa. I love being busy, you know. Here and there, going here, you know. Jadi mengalihkan pikiran dari yang negatif-negatif ya. Kalau sibuk ya. Kalau sibuk itu kita mengalihkan negatif-negatif. Habis itu selain mungkin mengalihkan itu menjadi ini ya apa tuh? Energi bagiku gitu loh ya. Kau sibuk kayak gitu. Kamu ke kau sendiri untuk mengalihkan sebuah mungkin masalah atau nggak mungkin mood itu bagaimana sih? Menyibukkan diri juga kah atau mungkin lebih olahraga, merenung? Nggak, olahraga dan juga meditasi, tapi lebih seringnya olahraga. Olahraga apa sih biasanya Sabrina? Apapun. Cuci piring, nyapu, habis itu ngepel. Menurut aku itu sebagai olahraga loh. Selain bersih-bersih rumah itu sebagai olahraga karena keringetan ya. Iya nggak sih? Olahraga apapun, tapi kalau sekarang nih karena musim hujan, nggak olahraga di outdoor, di indoor aja. Di indoor, di rumah gitu ya. Pilates gitu juga. Pilates di kamar gitu ya. Iya, atau enggak yoga mat, dari Zoom, dari YouTube dan lain-lain. Oke. Nah, itu tips dari Sabrina ya. Semoga bermanfaat buat pemirsa di rumah dalam kondisi mungkin cuaca buruk, bisa olahraga di rumah, melakukan apapun, mungkin yoga atau enggak mungkin itu ya, tadi bersih-bersih rumah juga ya. Iya, betul. Baik, sahabat pemirsa, gimana kabarnya pagi hari ini? Senang sekali kami kembali hadir selama beberapa jam ke depan ya, dan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda ya. Dalam edisi hari ini kami akan menginformasikan salah satunya mengenai perkembangan terkini dari kasus misteri tewasnya seorang diplomat muda di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Bersama saya Sabrina Hasila dan saya Togi Snaga. Inilah iNews Today lengkapnya. Pemirsa, warga 2 desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menggelar aksi protes jalan rusak penghubung antar 2 kecamatan. Ya, warga menutup akses jalan menggunakan pagar bambu serta tanam pohon pisang di tengah jalan. Pak Dede, tolong lihat Pak Dede. Pecatin aja kepala desa Japura Lor, Japura Kidul Pak Dede. Inilah video aksi protes jalan rusak dan berlumpur penghubung antara 2 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jalan poros kabupaten menghubungkan antar kecamatan Astana Japura dengan kecamatan Pangenan Pitu kini menjadi simbol kelumpuhan infrastruktur yang nyaris dibiarkan 2 dekade tanpa perhatian serius dari pemerintah. Warga sudah kehilangan sabaran menutup akses jalan dengan bambu dan bahkan melakukan aksi mandi lumpur di kubangan jalan berlumpur yang licin dan membahayakan bagi pengendara motor. Warga berharap tindakan nyata pemerintah daerah memperbaiki jalan. Banyak, kurang lebih 9 orang lah. Kebanyakan yang jatuh orang ke pasar, orang mau ke musola. Biasanya kejadian itu pagi habis subuh. Pada jatuh tuh karena jalannya licin. Rusak parah.
Kondisi jalan poros kabupaten yang rusak parah ini bukan kasus pertama di Kabupaten Cirebon. Bahkan pihak desa setempat sempat berupaya mengajukan permohonan untuk perbaikan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toyo Iskandar, iNews melaporkan. Ya, sementara itu seorang balita terjebak di dalam mobil usai ditinggal kakeknya mengambil air minum di Ciamis, Jawa Barat. Evakuasi balita berlangsung dramatis dalam kurun waktu setengah jam. Menggunakan lakban, petugas damkar berusaha mengevakuasi seorang balita, Devan Purnama 2 tahun yang terjebak di dalam minibus di Sendang Rasa, Ciamis. Korban masuk ke dalam kabin mobil saat sang kakek tengah memanaskan mesin. Tak sengaja, sang cucu menekan tombol otomatis, sehingga mobil terkunci dari dalam dan membuat panik. Setelah 30 menit berusaha, korban pun bisa diselamatkan. Tim damkar menghimbau warga untuk lebih berhati-hati saat membawa anak kecil dalam kendaraan, terlebih saat melakukan perjalanan. Pastikan kunci kendaraan tidak tertinggal di dalam mobil saat akan meninggalkan kendaraan. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acip Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca insiden terlukanya penumpang kereta api eksekutif Sancaka yang terkena lemparan batu, PT KAI Daob 6 Yogyakarta langsung berkoordinasi dengan aparat kepolisian. Ya, koordinasi dilakukan untuk mengejar pelaku pelemparan. Kasus pelemparan batu ke kereta eksekutif Sancaka jurusan Yogyakarta Surabaya Gubang, di mana penumpang wanita menjadi korbannya, menyita perhatian publik. Akibat insiden itu, seorang penumpang wanita mengalami luka karena matanya terkena serpihan kaca yang pecah. Pihak KAI Daob 6 Yogyakarta berkoordinasi dengan aparat kepolisian Polres Klaten untuk mengejar pelaku. Petugas PT KAI juga langsung memberikan penanganan medis kepada korban yang berjumlah 2 orang. Keduanya merupakan orang Surabaya dan jalani rawat jalan. Nah, untuk tindak lanjut yang sudah kami lakukan, KAI sudah berkoordinasi dengan kepolisian di Polres Klaten dan sudah dilakukan penelusuran, penyidikan dan juga koordinasi dengan warga sekitar untuk menelusuri pelaku, dan juga kita melakukan patroli sosialisasi kepada warga untuk tidak beraktivitas di sekitar jalur kereta api untuk tidak melakukan kegiatan vandalisme, apalagi pelemparan kereta ya. Pihak PT KAI menyatakan aksi vandalisme terjadi saat kereta Sancaka melintas di antara stasiun Klaten dan stasiun Serowot. KAI sampaikan permohonan maaf dan tidak akan mentolerir segala bentuk aksi vandalisme. PT KAI juga akan terus melakukan penelusuran pelaku pelemparan dan jika diperlukan akan berikan efek jera kepada pelaku. Sementara itu, PT KAI juga memohon masyarakat tidak melakukan aksi vandalisme ke kereta api apapun alasannya, karena dampaknya berbahaya bagi perjalanan kereta api. Dari Yogyakarta, Gudanto Farhan, iNews melaporkan. Bisa polisi menggelar olah tempat kejadian perkara tewasnya seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri di kamar kos. Polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya korban. Olah tempat kejadian perkara digelar petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Menteng di rumah Indekos Godia, Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa sore. Polisi juga memeriksa sejumlah ruang lainnya di Indekos, halaman depan, serta tempat sampah. Tujuannya untuk mencari petunjuk tewasnya Arya Daru Panguyunan. Polisi juga memasang garis kuning agar lokasi kejadian tetap steril selama proses penyelidikan. Meski korban ditemukan tewas secara tidak wajar, polisi belum bisa memastikan penyebab tewasnya korban. Polisi memastikan tidak ada barang berharga yang hilang. Lakukan penyelidikan, wajahnya masih dilakukan, cuman perkembangannya nanti ya. Ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada barangnya. Jenis kelaminnya? Laki-laki. Kerjaannya apa Pak? PNS. Di? Ya belum tahu, masih kita dalam penyelidikan. Ya. Sebelumnya, seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di sebuah kamar kos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ya, saat ditemukan kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi sebuah kos di kawasan Gondang Dia Menteng, Jakarta untuk mengidentifikasi jasad korban.
Saat ditemukan, kondisi korban cukup mengenaskan di mana seluruh kepala dan wajah terlilit lakban. Korban diketahui bernama Arya Daru Pangayunan, pria asal Jalan Munggur, Yogyakarta, yang berprofesi sebagai diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri. Kecurigaan tewasnya korban bermula dari istrinya yang kesulitan menghubungi ponsel korban sejak 2 hari lalu. Istri korban kemudian meminta penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Kondisinya, informasi yang saya dapatkan dari penjaga kosan bahwa yang bersangkutan kepalanya dililit lakban, tapi saya belum bisa memastikan lakbannya jenis apa. Yang jelas itu warna kuning lakbannya, dan kemudian dalam posisi tidur telentang, kakinya ketekuk dan berada di bawah selimut. Jadi ketika penjaga kosan masuk itu ditarik selimutnya. Polisi kini masih menyelidiki tewasnya korban dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi serta memeriksa rekaman kamera pengawas. Selanjutnya jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Baik, bisa untuk informasi terkini sudah bergabung dengan rekan kami Jessica Winato di Indekos korban di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Ya Jessica, bagaimana kondisi terkini? Apakah ada olah TKP lanjutan? Ya, selamat pagi Togi, Sabrina, dan juga pemirsa. Untuk update terkini di tempat kejadian perkara ditemukannya seorang diplomat fungsional muda yang bertugas di perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan inisial ADP ini masih memang belum ada tanda-tanda adanya oleh TKP lanjutan, dan karena memang saat ini dari area penginapan atau kamar-kamar ini dalam keadaan steril, sehingga kami teman-teman awak media yang ingin mengabarkan langsung di tempat kejadian perkara ini masih dapat melaporkan hanya sebatas dari area parkir ataupun dari area luar penginapan. Lalu Togi, Sabrina, dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan untuk kami gambarkan bahwa di belakang saya, di sebelah kanan saya ini ada beberapa CCTV yang dipasang oleh pihak penginapan, yaitu 3 CCTV mengarah keluar area parkiran dan juga satu sisi mengarah ke area lorong penginapan. Dan memang dari tempat yang saya kabarkan ini adalah area penginapan yang ditempati oleh warga yang menginap yang merupakan secara berkeluarga. Dan lalu Togi, Sabrina, dan juga pemirsa, kami akan langsung menggambarkan ke area tempat kejadian perkara yang mana ditemukan ya ADP di kamarnya dengan kondisi tewas terlilit dengan lakban di kepalanya dan wajahnya. Dan memang Togi, Sabrina, dan juga pemirsa, ini adalah area pintu masuk ke dalam area kamar. Dan memang kalau misalkan kita dalam pandangan mata kami hanya ada satu CCTV yang mengumpat, tetapi ini CCTV yang mengarah keluar area alias ke area parkiran. Lalu Togi, Sabrina, dan juga pemirsa, bahwa memang suasana dari area penginapan ini terbilang sangat sepi, dan tadi pun kami mengintip bahwa di depan kamar korban ini sudah ada garis polisi, karena memang informasinya bahwa kemarin sudah dilakukan olah TKP oleh pihak kepolisian, yaitu dari Polsek Menteng dan juga Polres Metro Jakarta Pusat. Dan juga korban atau jenazah korban sudah dievakuasi dan dibawa ke RSCM untuk dilakukannya otopsi. Lalu Togi, Sabrina, dan juga pemirsa, dapat kami juga sampaikan untuk terkait kronologi bahwa memang korban dengan inisial ADP ini ditemukan oleh penjaga kos setelah penjaga kos diminta untuk mengecek langsung oleh istri korban, yang mana ADP adalah bekerja di Kementerian Luar Negeri. Dan tetapi pada saat dibuka paksa ke dalam kamarnya, ADP sudah ditemukan dengan keadaan tewas dengan kondisi yang sangat memprihatinkan atau sangat mengenaskan, yaitu kepala yang terlilit oleh lakban yang berwarna kuning. Dan memang kondisinya juga Togi, Sabrina, dan juga pemirsa, selain dari kepala ini, dari tubuh korban juga
terlihat hanya terlentang atau terbaring seperti layaknya orang tidur, tapi dengan bedanya kepala yang terlilit dengan lakban. Lalu Togi, Sabrina, dan juga pemirsa, untuk dari informasi dari pihak kepolisian, yaitu dari visum luar, anehnya ini adalah tidak adanya tanda-tanda kekerasan atau perlawanan dari korban saat kejadian atau penglilitan dari lakban ini di kepala. Lalu Togi, Sabrina, dan juga pemirsa, bahwa tadi pun informasinya bahwa kepolisian sudah mengecek atau rekaman CCTV, tetapi ya ditemukan hanyalah aktivitas yang sangat normal dari korban, yaitu mengambil makanan dan juga tidak adanya tanda-tanda masuknya orang yang tidak dikenal ke dalam kamarnya selain dirinya sendiri. Lalu juga kondisi kamar ini sangat rapih, tidak ada barang hilang, dan juga dari pintu maupun jendela tidak ada jejak masuk paksa. Lalu untuk penyelidikan polisi sudah dilakukan, kemarin sudah dilakukan oleh TKP pengambilan barang bukti, sejumlah barang bukti, dan hingga saat ini masih menunggu proses lebih lanjut. Sehingga kami akan terus memantau kondisi terkini di TKP, apakah nanti adanya oleh TKP lanjutan atau tidak, kami akan berusaha untuk langsung kabarkan ke Anda. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Jessica Winato atas informasinya, melaporkan langsung dari Menteng, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mendatangi lokasi jebolnya tanggul di aliran kali PHB Pulau Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Rano memastikan akan secepatnya melakukan pembenahan. Pasca ambruknya tanggul aliran kali PHB Pulau di Jati Padang, Jakarta Selatan, Wakil Gubernur Jakarta langsung mendatangi lokasi dan berkoordinasi dengan warga setempat. Tanggul yang juga tembok sebuah musola tersebut jebol pada Senin kemarin hingga air dari aliran kali meluber dan merendam permukiman warga. Saat berada di lokasi, Rano Karno yang akrab disapa Bang Dul berjanji akan segera melakukan pembenahan. Rano juga menyebut banjir kali ini disebabkan 3 hal, yaitu banjir rob, hujan lokal, dan hujan di hulu sungai. Maka petugas kita hari ini akan kita perintahkan untuk segera membongkar dinding itu. Beberapa wilayah pasti berbeda-beda, gitu loh. Untuk antisipasi kedepannya gimana nih Bang Dul terkait adanya banjir selama seminggu? Yang secara general kita akan melakukan modifikasi cuaca. Ya, udah 2 hari ini kalau mungkin teman-teman nggak lihat bahwa kita kerjasama dengan Angkatan Udara, kita menebar garam di langit sebetulnya. Tapi memang karena awan ini kan itu kumpulannya besar, jadi kita hanya bisa membagi di beberapa wilayah. Cuaca ekstrim masih mengintai kota Jakarta. Warga di bantaran kali maupun kawasan langganan banjir diharapkan untuk tetap siaga menghadapi datangnya air. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung merenungi banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya. Ya, selain itu Pramono juga meminta maaf kepada warga yang terdampak banjir. Malu untuk meminta maaf kepada warga, karena itu adalah apa? Ini bukan sesuatu yang kita rencanakan. Kita akan bekerja keras dan saya akan bekerja keras untuk itu, berpikir bagaimana menangani ke depannya. Termasuk dalam kesempatan ini saya minta koordinasi antara Bina Marga dengan sumber daya air, terutama untuk mengatasi tali-tali air dan sumbatan-sumbatan yang ada di sepanjang saluran air yang ada di Jakarta ini. Karena kerjasama itu diperlukan. Pemirsa, banjir masih merendam 6 desa di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Akibat posko yang penuh, warga terpaksa mengungsi di pinggir jalan. Banjir masih menggenangi 6 desa di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibet ini membuat air menggenang hingga 2 meter. Meskipun genangan air terbilang cukup tinggi, namun sejumlah warga masih bertahan di rumahnya. Sebagian lainnya harus mengungsi di pinggir jalan akibat penuhnya posko. Bapak ini ngungsi di sini?
Iya. Di jalan nih berarti? Iya. Oh, nggak ada tempat lain emang? Nggak ada. Hah? Nggak ada? Di jalan aja? Iya. Kenapa nggak milih di desa atau di mana tempat lain? Penuh di desa. Penuh? Oh, penuh. Nggak ada posko. Nggak ada sini ya? Diketahui wilayah ini telah menjadi titik langganan banjir akibat luapan sungai sekitar. Banjir di lokasi ini biasanya surut setelah 5 hingga 6 hari akibat tanah yang cenderung rendah. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. 3 orang terseret ombak di perairan Lebak, Banten. Akibat kejadian, 2 orang meninggal dunia, sementara 1 orang lainnya selamat. Tim SAR evakuasi korban yang terseret ombak di pesisir pantai Karangseke, Kabupaten Lebak, Banten. 1 orang berhasil diselamatkan tim SAR. Sementara itu, 2 korban lainnya ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Semua korban merupakan warga Kampung Cirangrang, Kecamatan Banjarsari. Usai dievakuasi, korban langsung dibawa ke Puskesmas Binuangen. Setelah itu, korban diserah terimakan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, upaya pencarian sempat terkendala hingga tidak membuahkan hasil pada awalnya. Korban akhirnya ditemukan tak jauh dari lokasi awal. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR resmi ditutup. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah yang diduga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Kedua korban ditemukan di perairan Tanjung Anjir, Sembulangan, Muncar, Banyuwangi, berjarak lebih dari 30 mil dari titik awal kejadian. Tim SAR gabungan Basarnas Potensi beserta Polairut. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah yang diduga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Jenazah pertama ditemukan nelayan sekitar pukul 1:24 waktu Indonesia Barat dengan korban berjenis kelamin laki-laki memakai kaos hitam lengan pendek dan celana pendek warna hitam. Sementara 1 jenazah lainnya berjenis kelamin laki-laki mengenakan baju lengan pendek dan celana pendek ditemukan pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat di lokasi yang sama. Kedua jenazah langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Blambangan, Banyuwangi untuk Seorang pasien kritis dirujuk ke rumah sakit wilayah di Kabupaten Sampang, Jawa Timur dengan perahu kecil. Ya, pasien lansia itu terpaksa diangkut perahu nelayan akibat kapal cepat yang disediakan pemerintah tak beroperasi karena alasan dana operasional untuk BBM habis terpakai. Beginilah kondisi M. Wani, seorang pasien dari Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Ia terlihat sedang terbaring di sebuah perahu kecil saat hendak dirujuk ke sebuah rumah sakit kota setempat. Pasien lansia berjenis kelamin pria ini terlihat didampingi pihak keluarga dengan kondisi kritis. Terpasang selang infus dan oksigen di bagian tubuhnya. Pihak keluarga membawa ke puskesmas, namun kondisi tubuhnya bertambah memburuk sehingga dirujuk ke rumah sakit di wilayah Sampang dengan menggunakan kendaraan ambulans laut atau speedboat. Akibat speedboat yang disediakan pemerintah diduga tidak beroperasi, pasien terpaksa dibawa dengan menggunakan perahu kecil. Kejadian ini pun viral di media sosial. Memang sudah ada speedboat, sudah ada nahkodanya juga, sudah ada wakilnya juga. Nah, tetapi karena memang terkendala BBM. Setelah pasien berada di rumah sakit Sampang, kondisi sempat diketahui membaik. Namun, tak lama kemudian kondisi pasien dikabarkan kembali memburuk dan dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Sampang Minggu siang. Dari Sampang, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Barreskrim Polri melakukan gelar perkara khusus ijazah Jokowi hari ini. Ya, sebelumnya gelar perkara seharusnya dilakukan pada Kamis 30 Juni lalu. Ya, bisa permohonan gelar perkara khusus dilayangkan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. TPUA meminta Komnas HAM, DPR RI, pakar telematika Rosuryo, dan akademis UGM Rismon Sianipar untuk hadir dalam gelar perkara.
Bareskrim telah menjadwalkan gelar perkara dilakukan minggu lalu, namun atas permintaan TPUA, agenda baru dilaksanakan hari ini. Sama Dr. Rismon nanti akan menjelaskan secara teknis. Intinya nanti akan saya sampaikan seperti ini ringkasannya. Jadi judulnya adalah analisis teknis ya ijazah dan skripsi 99,9% palsu. Kenapa saya bisa mengatakan 99,9% palsu? Itu nanti akan ada historisnya. Di mana pertama kali ijazah itu muncul fotokopinya itu pada saat di Fakultas Kehutanan UGM diterangkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan waktu itu Dr. Sigit Sunarta pada tanggal 24 Oktober tahun 2022. Ini websitenya, YouTube-nya bisa dilihat. Kemudian di sini keterangannya. Nanti di dalam kalau ada waktu saya putar YouTube-nya, ya. Makanya ini ada ringkasannya. Kemudian ada juga, nah ini yang membuat gaduh sebenarnya. Unggahan dari politisi PSI namanya Dian Sandi, ya pada tanggal 1 April 2025. Ini sebenarnya yang bikin gaduh. Karena pertama kali dia upload dan dia tuliskan asli. Bukti-bukti itu yang berhak untuk mengumpulkan dan menyelidik itu siapa? Kan polisi, kepolisian. Kalau mereka dari awal melapor mau mencoba membawa bukti ya silakan saja. Tapi yang berhak untuk melaksanakan itu, untuk meneliti lebih lanjut dan dengan proses yang legal, contoh ketika ada suatu dokumen, pihak yang memiliki otoritas untuk memeriksa dokumen ini dalam tahap penyelidikan itu siapa? Dalam perkap dan peraturan perundangan udah jelas, itu adalah Puslapor. Contoh, kalau ada mayat juga, itu siapa? Itu tentu kan rumah sakit, RS Polri mungkin salah satunya yang di perkap. Nah ini kan sudah jelas. Jadi kalau mereka mau mencoba bawa bukti-bukti ya silakan saja. Cuman ini kan semua sudah diatur di peraturan perundang-undangan. Masa harus bukti versi mereka yang digunakan harus dipaksakan? Kan tidak boleh ada pemaksaan. Polri itu independen dan berintegritas. Sehingga apapun hasil Polri harus kita hormati. Tidak, karena waktu itu sudah pernah kami bawakan juga dan sudah kami berikan untuk dilakukan pemeriksaan forensik ya di Puslapor. Sehingga hari ini juga tidak ada permintaan juga dan tidak ada kewajiban kami juga untuk membawa itu. Bang, Pak Jokowi nggak datang alasannya apa Bang dalam gelar perkara? Memang khusus untuk ini Pak Jokowi sudah memberikan kuasa kepada kami juga untuk menghadiri ini. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah bergabung dengan Jen Cahyani di Bareskrim Polri. Ya, selamat pagi Jen. Bagaimana jalannya gelar perkara kasus ijazah Jokowi? Ya, selamat pagi Sabrina, Togi dan juga pemirsa. Untuk gelar perkara terkait dengan dugaan ijazah palsu Joko Widodo, kemungkinan saat ini sedang berlangsung di dalam gedung Bareskrim Polri. Dan saat ini dari awak media atau teman-teman pewarta saat ini belum diperbolehkan untuk masuk ke dalam, sehingga press conference belum dilaksanakan. Nah, kalau tadi sempat kita tanyakan juga, kemungkinan ini bisa dilakukan secara tertutup juga, sehingga kalau kita dapat mengira-ngira memang saat ini sedang dilakukan gelar perkara khusus secara internal dari pihak Bareskrim Polri, kemudian dari pihak pelapor yakni TPUA atau tim pembela ulama dan advokat, kemudian dari pihak terlapor ya ini dari pihak Jokowi yang tadi diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya. Dan kalau tadi kita sempat dengarkan dari statement atau pernyataan baik pelapor maupun terlapor yang tadi juga sudah memberikan beberapa pernyataan terkait dengan apa yang akan dilakukan di gelar perkara pada hari ini, diantaranya kalau dari pelapor yakni TPUA yang juga menggandeng atau menghadirkan beberapa ahli, ada Dr. Tifa, kemudian ada Rismon Sianipar dan juga ada Roy Suryo. Dan tadi dari Roy Suryo ini sempat menampilkan ya bukti baru yang dibawanya, salah satunya yakni beberapa ijazah pembanding dengan ijazah asli Jokowi yang sudah ditampilkan oleh Bareskrim Polri pada gelar perkara yang lalu. Dan ini ada 3 ijazah yang dibawa atau dianalisis baik secara manual dari visual ijazah tersebut maupun secara digital. Tadi ada secara error level analysis untuk melihat apakah ijazah tersebut asli, kemudian melalui face recognition ini untuk melihat apakah foto yang ada di dalam ijazah tersebut sesuai dengan foto orang tersebut pada saat ini, dan ditemukan beberapa perbedaan atau kejanggalan yang menurut dari pihak ahli yang dari pelapor atau di sini Roy Suryo, ini ijazah tersebut sudah pasti palsu. Kemudian kalau dari pihak
terlapor, di mana kuasa hukum Jokowi tadi Yakub Hasibuan juga sudah menyampaikan kalau mereka hanya percaya dengan institusi Polri, di mana mereka meyakini bahwa yang sudah tepat yakni hasil analisis dari pihak forensik kepolisian, sehingga dari pihak pelapor yakni TPUA tidak berhak untuk kembali menuntut dari pihak kepolisian untuk terus melakukan gelar perkara atau membawa bukti baru, meskipun dari pihak pelapor, TPUA dan juga ahli-ahlinya ini terus membawa bukti baru yang akan diserahkan juga oleh pihak Barreskrim Polri, salah satunya tadi dari analisis terkait dengan visual ijazah Jokowi tersebut. Dan kalau dari pihak pelapor dari TPUA sampai saat ini menyayangkan kenapa dari pihak Jokowi maupun juga kuasa hukumnya tidak menampilkan saja ijazah yang asli kepada publik, sehingga publik tidak bertanya-tanya. Dan kami akan masih menantikan gelar perkara atau konferensi pers yang akan dilakukan di Barreskrim Polri, karena tadi dijadwalkan pukul 10 waktu Indonesia Barat, sehingga saat ini kami masih menunggu nanti apakah akan ada konferensi pers secara terbuka yang juga nanti juga menghadirkan dari pihak pelapor maupun terlapor dan juga penjelasan terkait dengan bukti-bukti yang dibawa oleh keduanya, atau kita akan hanya mendengarkan hasil evaluasi dari gelar perkara khusus tersebut yang akan disampaikan oleh pihak Barreskrim Polri. Dan di gelar perkara ini kita akan mendengarkan nanti hasilnya ini apakah kasus dugaan ini akan dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan, ataukah akan ditetapkan sebagai perkara pidana, atau justru akan dihentikan penyelidikannya oleh Barreskrim Polri. Nanti akan kita nantikan bersama-sama. Sementara itu Togi dan Sabrina. Terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Barreskrim Polri. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, massa yang tergabung dalam relawan alumni Universitas Gadjah Mada atau Rela Gama bergerak menggelar aksi unjuk rasa di Boulevard kampus tempat. Aksi unjuk rasa digelar untuk mempertanyakan keaslian ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Universitas Gadjah Mada sudah dimiliki oleh seluruh Rela Gama milik seluruh. Massa membawa sejumlah poster dan spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan dan pernyataan sikap. Massa aksi menilai polemik ijazah Jokowi yang diragukan keasliannya telah menjadi bola liar yang berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka mendesak Jokowi dengan sukarela dan itikat baik menunjukkan ijazah sarjananya kepada publik apa adanya. Ya, mereka juga meminta Rektor UGM beserta staf terkait dan Dekan Fakultas Kehutanan untuk memberikan keterangan resmi kepada halayak secara jujur dan transparan tentang riwayat pendidikan Jokowi di UGM hingga status ijazahnya. Mengajukan peminjam Ketua Agama. Ya, kembali bersama kami di iNews Today, pemirsa. Founder and Chairwoman Miss Indonesia of Organization Liliana Tanusudibjo menyampaikan kebanggaan dan harapan kepada para finalis Miss Indonesia 2025. Dengan hadiran Miss World 2025 Opal Suchata Chuangsri diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para finalis agar tampil lebih maksimal dan memberikan yang terbaik. Tidak hanya cantik, namun para finalis Miss Indonesia tahun 2025 ini diharapkan menjadi perempuan yang berkualitas dan memberikan pengaruh positif untuk membangun generasi yang berkarakter, tangguh, dan juga berprestasi. Para finalis yang akan bersaing di Grand Final ini berjuang untuk merebut gelar The Next Miss Indonesia 2025. Pada acara Press Conference di MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat, Founder and Chairwoman Miss Indonesia Organization Liliana Tanusudibjo berharap dengan kehadiran Miss World 2025, Opal Suchata Chuangsri dapat menjadi motivasi para grand finalis untuk menampilkan yang terbaik. Harapannya tentunya dengan adanya Miss World datang ke Indonesia ini memberikan dukungan yang memberikan semangat tentunya kepada adik-adik finalis Miss Indonesia 38 finalis ini supaya mereka besok tampil lebih maksimal
dan melakukan yang terbaik tentunya. Dan harapan saya juga dengan adanya Miss World ini kita ada kerjasama yang baik antara Miss Indonesia dengan Miss World. In the end, it's not just us being beautiful, putting on a gown, wearing a crown and walk. It's more of what we put on the table, also as in what we can help with the society, what we can contribute to make this world a better place, and also what we believe or what we think should be fixed or should be solved as an global issue. Gelaran ini juga menjadi bentuk komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih baik melalui karakter dan prestasi yang dimiliki para Miss Indonesia. Dari Jakarta, Kevin Bakan, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan tidak akan membongkar teras Cihampelas. Ya, Farhan memilih akan melakukan renovasi terhadap peninggalan Ridwan Kamil tersebut. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menolak usulan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk membongkar teras Cihampelas. Justru ia akan mulai merenovasi ulang. Menurut Farhan, penataan ulang teras Cihampelas dilakukan setelah melakukan kajian mendalam, mulai dari tata ruang, potensi ekonomi, serta aspek hukum. Namun Farhan mengakui masih banyak tantangan yang perlu diatasi, terutama bagaimana membuat kolong teras Cihampelas menjadi lebih hidup dan menarik bagi pengunjung. Akan kita renovasi oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, ya. Kemudian pencahayaan akan ditangani oleh Dishub, tapi khusus untuk di atas sama di pedestrian, gitu. Nah, yang belum kepikiran sekarang kolong, ada dikumahakan kolong yang bolongnya gitu. Kolong, enggak, bukan bolong macam, tapi kan penerangan bututnya. Iya. Nah, dia halus kena kumaha saya mural atau seperti apa? Itu belum tahu. Kalau ada yang punya ide, emangnya ditunggu. Saya lagi mencari-cari ide. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengusulkan untuk membongkar teras Cihampelas yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat. Sudah beberapa tahun terakhir, teras Cihampelas dibiarkan terbengkalai, bahkan terlihat kumuh dan semrawut. Skywalk Cihampelas ini merupakan warisan Ridwan Kamil yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Tujuannya untuk merelokasi pedagang kaki lima. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Ya, bisa tim Cyber Reserse Kriminal khusus Polda Lampung membongkar praktik perekrutan komunitas pria pencinta sama jenis melalui beberapa grup di media sosial. 3 orang ditangkap yang berperan sebagai admin akun dan 2 lainnya adalah anggota grup. Tim Cyber Reserse Kriminal khusus Polda Lampung membongkar praktek perekrutan komunitas pria pecinta sesama jenis melalui beberapa grup di media sosial. 2 grup medsos yang semula dikira hanya wadah pertemanan ternyata menjadi tempat beredarnya konten pornografi secara masif. 3 orang diamankan dalam kasus ini, yakni ICM yang merupakan admin utama, diduga merupakan pendiri sekaligus pengelola grup. Sementara 2 lainnya, SR dan HS, berperan aktif menyebarkan materi asusila ke dalam grup yang anggotanya mencapai lebih dari 16.000 orang. Para tersangka merupakan warga Bandar Lampung, Pesawaran, dan Lampung Selatan. Mereka ditangkap di rumahnya masing-masing dalam pemeriksaan polisi mengungkap rekrutmen anggota GAI di Lampung dimulai sejak tahun 2017 dan anggotanya kini mencapai ratusan orang. Kejahatan mereka yakni mengajak pengguna media sosial ikut jadi anggota grup yang kemudian diberi tontonan konten video porno sesama jenis yang bertujuan supaya anggota baru memiliki penyimpangan seksual. Yang tersebar di media sosial, di mana terdapat 2 akun GAI Lampung dan akun GAI Bandar Lampung. Sehubungan dengan hal tersebut, kami melakukan penyelidikan dan melaksanakan patroli siber dan diketemukan beberapa akun yang setelah dilakukan penyelidikan mengandung unsur pornografi. Karena itu, setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya kami berhasil melakukan penindakan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap beberapa admin dan yang melakukan pelanggaran di bidang pornografi. 3 ponsel dan akun media sosial para tersangka disita sebagai barang bukti. Polisi menjerat para tersangka dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan pasal tentang pornografi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan.
Pemirsa, Polda Kalimantan Timur membenarkan adanya praktik prostitusi yang terjadi di kawasan ibu kota Nusantara. Ya, Polda Kaltim telah menggerebek sejumlah penginapan yang menjadi lokasi prostitusi di sekitaran IKN. Kabar adanya praktik prostitusi di sekitar wilayah ibu kota Nusantara kian menjadi sorotan publik. Aparat Polda Kalimantan Timur telah bergerak sejak Mei lalu untuk menyikapi laporan maraknya prostitusi online di kawasan IKN. Polisi melakukan penggerebekan di sejumlah penginapan yang menjadi lokasi transaksi prostitusi. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yulianto sepanjang tahun 2025. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yulianto sepanjang tahun 2025, Polda Kaltim telah menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, TNI, dan Polri untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Upaya ini dilakukan untuk menjaga citra positif di kawasan IKN. Ya, memang beberapa waktu lalu kita juga mendapatkan kabar bahwa di beberapa tempat penginapan di sekitar IKN itu ada kegiatan prostitusi. Nah, kemudian kita cek ke sana, ternyata memang ada beberapa penginapan kamar yang kemudian itu terindikasi digunakan untuk prostitusi. Ini adalah langkah pencegahan supaya ini tidak muncul kembali. Memang tidak ada penegakan hukum dalam arti wanitanya atau PSK-nya itu kemudian ditindak secara hukum, ataupun yang laki-laki dombelannya ditindak secara hukum, tidak ada. Karena memang pada saat dilakukan penggerebekan itu tidak ada yang tertangkap tangan sedang melakukan perzinahan. Sebelumnya sepanjang tahun 2025, Satpol PP Kabupaten Penajam Pasir Utara telah mengamankan hampir 70 wanita diduga pekerja seks komersial. Para wanita-wanita tersebut kemudian dibina di Mapolda Kaltim. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Setelah viral dan mendunia, Ryan Arkan Dika ini melalui tarian Aura Farming, bocah asal Kabupaten Kuantan, Singgigi, Riau, ditunjuk menjadi Duta Pariwisata Riau ya. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Fazila Hayurinsa dan Lorsalin Hiu. Saya Sabrina Asila. Dan saya Togis Naga, pamit undur diri, selamat beraktivitas. Have a great day. Bye-bye. Aura Farming yang mendunia ini viral dengan hadirnya bocah yang menari di atas perahu dalam lomba pacu jalur di Kabupaten Kuantan, Singgigi, Riau. Aura Farming ini mendunia lantaran banyak kalangan selebritas Indonesia maupun dunia yang mengikuti gerakan tersebut dan videonya viral di media sosial. Ryan Arkan Dika, bocah viral yang tariannya diikuti banyak orang. Berkat prestasinya ini, Dika yang baru berusia 11 tahun itu diundang ke kantor Gubernur Riau untuk ditunjuk sebagai Duta Pariwisata. Tidak nyangka sebelumnya ya. Udah berapa lama ini pacu jalur sebagai apa? Sebagai onjai berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Apa sih sisi tersulit atau yang membuat pacu jalur ini menarik buat adik sendiri? Asik nggak kira-kira? Asik. Apa yang susah kira-kira? Menyeimbangkan badan atau gimana? Menyeimbangkan badan susah. Tak hanya menjadi Duta Pariwisata, Dika juga menerima bantuan uang pendidikan senilai 20 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Riau. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Riau Abdul Wahid. Ini merupakan momen yang baik bagi saya sebagai pemimpin.